Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran doa hadis. Dan insya Allah dalam pembelajaran doa hadis kali ini kita akan bersama-sama membaca serta mempelajari doa menghilangkan amarah. Doa menghilangkan amarah. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca serta mempelajari doa menghilangkan amarah. Tolong disimak ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzambi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzambi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Allahumma ghfirli dzambi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh syaitan. Ini adalah doa untuk menghilangkan amarah. Jadi ketika Ananda merasa kesal kepada teman, saudara, baik adik ataupun kakak, Ananda bisa membaca doa ini. Insya Allah perasaan kesal yang ada di dalam hati Ananda itu akan hilang. Seperti contoh, Amira misalkan beli boneka Barbie, bonekanya bagus banget, bagus pokoknya mah. Nah, sewaktu Amira lagi main sama adeknya, ternyata adeknya nggak sengaja matahin kepala si boneka ini. Karena kepala boneka Barbie punya Amira yang sangat bagus ini patah kepalanya, Amira kesel sekesel-keselnya sama adeknya. Nah, ketika hati Amira ini sedang merasa kesal, Amira langsung baca doa untuk menghilangkan amarah ini. Insya Allah semua perasaan kesal yang ada di dalam hati Amira itu akan hilang. Jadi Amira nggak marah-marah sama adeknya, apalagi sampai mukul adeknya, seperti itu. Atau contoh lain nih. Contoh lain misalkan Taki beli ikan cupang. Taki adalah anak yang pinter yang suka mengoleksi ikan cupang. Nah, suatu hari Taki beli ikan cupang. Ikan cupangnya bagus banget. Harganya juga mahal. Pas waktu Taki lagi asik mainan ikan cupang, adeknya Taki lari-lari. Di waktu lari-lari itu, adiknya Taki nggak sengaja nendang si ikan cupang ini atau toples ikan cupang ini. Ya, ikan cupangnya jadinya
keluar dari toplesnya karena toplesnya pecah. Karena toplesnya pecah, ikan cupangnya jadi keluar dari toples. Yah, nggak kena air, ujung-ujungnya mati ikan cupangnya. Nah, dikarenakan ikan cupangnya Taki ini mati, hati Takinya merasa kesal sama adiknya. Nah, ketika kesal itu, Taki langsung baca doa untuk menghilangkan amarah ini. Allahumma gfirli dzambi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Insya Allah, semua perasaan kesal yang ada di dalam hati Taki itu akan hilang. Membacanya jangan hanya satu kali, nak, tapi berulang-ulang atau berkali-kali. Sampai kapan, Pak? Sampai perasaan kesal di dalam hati kita itu hilang. Mengerti, anak ya? Selanjutnya Bapak ingin sedikit menjelaskan mengenai keutamaan dari doa. Doa merupakan suatu hal yang sangat penting, nak, bagi umat Islam. Karena doa merupakan suatu senjata bagi umat Islam dalam melakukan suatu perbuatan atau ketika menghadapi suatu permasalahan. Kok bisa seperti itu, Pak? Jawabannya, doa adalah suatu bentuk permohonan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hanya Allah lah yang mampu untuk melakukan semua perbuatan atau mewujudkan segala sesuatu. Ketika seorang hamba ingin memperoleh suatu hal atau ingin menyelesaikan suatu permasalahan, sudah sepatutnya dia berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hal yang dia inginkan atau permasalahan yang sedang dia hadapi itu dapat diselesaikan atau dapat diperoleh. Jadi doa itu sangat penting, nak. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba sudah sepatutnya harus selalu berdoa kepada Allah, baik dalam melakukan suatu perbuatan ataupun ketika menghadapi suatu permasalahan. Pada hakikatnya, nak, sholat itu juga merupakan doa kita kepada Allah. Maka dari itu, bagi seorang muslim, sholat itu sangat penting, baik sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Karena ketika dia sholat, dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhannya. Makanya nih, nak, ketika Ananda ingin melakukan suatu perbuatan, sedang melakukan suatu perbuatan atau sedang menghadapi suatu permasalahan, Ananda harus membaca doa. Nah, doanya ini disesuaikan dengan keadaannya. Kalau misalkan permasalahan kita adalah rasa kesal yang ada di dalam hati kita, ya berarti yang dibaca adalah doa untuk menghilangkan amarah. Kalau misalkan kita ingin melakukan perbuatan makan, berarti yang dibaca doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau misalkan yang ingin kita lakukan adalah belajar, berarti yang dibaca doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan masih banyak lagi doa-doa yang bisa Ananda baca ketika akan melakukan suatu perbuatan ataupun sedang menghadapi suatu permasalahan. Maka dari itu, doa yang Ananda pelajari selama Ananda sekolah itu semuanya jangan dilupain, nak. Harus dihafal supaya semua perbuatan yang Ananda lakukan itu bisa menjadi lebih mudah dan semua hal yang Ananda inginkan itu bisa diperoleh. Begitu ya, nak ya. Itulah sedikit penjelasan mengenai keutamaan doa yang dapat Bapak sampaikan. Baiklah, nak,
kita cukupkan saja pembelajaran doa dan hadis kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini memperoleh ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa untuk menghilangkan amarah. Wahidun isnani salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli zambi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan dari Bapak, jangan pernah tinggal sholat, jangan pernah bosan untuk murojaah, jangan putus asa dalam menghafal, dan jangan lupa untuk berdoa setiap Ananda ingin melakukan suatu perbuatan, sedang melakukan suatu perbuatan, ataupun sedang menghadapi suatu permasalahan. Karena hanya dengan doa, insya Allah semua hal yang kita inginkan bisa tercapai dan semua permasalahan yang kita hadapi bisa selesai. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Oke? Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.